sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasudin Wilayah 2 Jakarta Selatan, Bapak Muhammad Roji, yang saya hormati Ibu Kasih Dikmen Sudin Wilayah 2 Jakarta Selatan, Ibu Wiji Gusrini, yang saya hormati Pak Hasan selaku Korwas SMK Sudin Wilayah 2 Jakarta Selatan, Ibu Rohilah selaku pengawas sekolah di SMK Sudin Wilayah 2 Jakarta Selatan, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada pertemuan Zoom meeting kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul bersama walaupun dalam dunia maya melalui Zoom meeting untuk melakukan rapat koordinasi rayon berkenaan dengan akan menghadapi tahap dari akhir penilaian akhir tahun, lalu kenaikan kelas, PPDB, dan juga penggunaan dari dana OP dan dana BOS. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan bagi teman-teman, Bapak dan Ibu semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya juga diberikan keberkahan dan kita tetap diberikan kesehatan. Untuk itu Bapak dan Ibu, adapun susunan acara pada hari ini adalah pembukaan, lalu nanti dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Kasudin, informasi dari Ibu Kasih Dikmen, informasi dari Bapak Korwas, lalu nanti sedikit informasi dari Rayon. Kalau memang waktunya memungkinkan kita ada tanya jawab baru penutup. Untuk itu marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kasudin untuk memberikan arahan kepada kami semua. Pada kesempatan ini dari 54 sekolah memang belum hadir seluruhnya, Bapak, baru 44 sekolah yang hadir bersama. Mudah-mudahan teman-teman yang lain terus bergabung. Terima kasih. Kalau mau nayangin ini ke Zoom, cobaan yang diklik. Bapak, ini kira apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, yang saya hormati Ibu Wiji Guswirin ini selaku Kepala Seksi Dikmen. Yang saya hormati juga Ketua Forum Kepala Sekolah SMK, Bapak Ibu para Kepala Sekolah SMK negeri maupun swasta di lingkungan Sudin Pendidikan 2 Jakarta Selatan. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa hadir rapat koordinasi dengan para kepala sekolah SMK negeri maupun swasta di wilayah Jakarta Selatan 2. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Jadi saya memanfaatkan waktu rapat Bapak Ibu terkait banyak surat yang masuk dari Bu Kadis. Salah satunya adalah instruksi Kadis nomor 35 tahun 2020 tentang persiapan memasuki tahun pelajaran baru. Lalu ada juga edaran Kadis tentang penilaian akhir tahun ajaran. Hari ini kita rapat terkait dengan hal itu semua, termasuk dengan persiapan PPDB. Nah, ini saya ingin sosialisasikan juga, Bapak Ibu, sudah saya tayangkan instruksi Kadis nomor 35 tahun 2020, karena ini dipesankan betul, pastikan Kasudin, pastikan semua kepala sekolah sampai instruksi ini. Nah, jadi ini saya sosialisasikan sekaligus. Tolong Bapak Ibu para kepala sekolah SMK negeri maupun swasta, Bu Wiji tolong di absen yang hadir hari ini, ya siapa saja dalam forum rapat ini, nanti yang tidak hadir kita agendakan, kita undang kembali, jadwalkan, kita sosialisasikan lagi, karena memang harus disosialisasikan. Ini instruksi Kadis nomor 35 tahun 2020 tentang persiapan memasuki tahun pelajaran baru, Bapak Ibu sekalian. Tugas Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan sebagai Kepala Sekolah yang pertama memastikan seluruh warga Satuan Pendidikan siap memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Memastikan di sini baik sekolahnya katakan bisa masuk kelas tatap muka lagi, bisa juga memasuki tahun ajaran baru masih dalam suasana belajar jarak jauh, BJJ. Nah, ketika ini kemarin hari Sabtu dan Minggu kami diminta data. Sekolah mana yang kategori red zone, zona merah, sekolah mana yang tidak red zone.
ini saya sudah dapat datanya sudah saya sampaikan ke Bu Kadis. Kemarin minggu terakhir diminta. Sekolah yang datanya red zone, nanti kita pantau lagi terus sampai bulan Juni, sampai bulan Juli, nanti akan ada pemantauan lagi seperti itu. Masih red zone juga, berarti tahun ajaran baru dia tidak bisa belajar tatap muka, masih tetap home learning, ya. Saya ambil contoh kemarin data yang saya ingat katakan SMA SMK 29 itu kemarin datanya merah, red zone berarti. Nah, berarti SMK 29 nanti kita lihat perkembangannya sebulan ke depan sampai bulan Juni, sampai bulan Juli, sebulan setengah, hampir mau 2 bulan lah. Mudah-mudahan bisa berubah menjadi hijau, syukur-syukur bisa masuk semua. Jadi kemungkinan kalau saya mendapat sinyal dari Bu Kadis, nanti tahun ajaran baru tidak semua sekolah masuk serentak. Bisa jadi ada yang bisa masuk karena jalurnya hijau, zonanya hijau, tapi ada yang belum bisa masuk karena zonanya zona merah. Sehingga ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Nah, saya lanjutkan lagi instruksi Kadis nomor 35 ini. Yang kedua, membuat tata tertib satuan pendidikan terkait awal tahun pelajaran baru dengan memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat pada saat ini. Tata tertib, Bapak Ibu, kok disinggung-singgung memperhatikan situasi kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, nyambung dengan ekonomi masyarakat lagi pada kesulitan, bersusah payah, ekonomi juga lagi pailit. Jadi intinya tidak ada lagi yang jualan baju baru untuk sekolah, seragam, tas, sepatu, buku-buku, dan lain sebagainya, kira-kira ke situ. Yang ketiga, wajib menjalin komunikasi dengan orang tua. Jadi kepala sekolah harus sampaikan komunikasi dengan seluruh peserta didik, terutama peserta didik baru. Nanti anak kelas 10 ya tersiapan mengikuti tahun pelajaran baru, nggak ada lagi yang jualan kaos olahraga baru, seragam baru, batik baru, dan lain sebagainya. Halo. Yang keempat, tidak mewajibkan peserta didik membeli perlengkapan sekolah baru, ya, seragam baru untuk peserta didik baru dapat mengenakan seragam dan dari peserta didik yang lama atau pakaian bebas sopan tapi rapi. Jadi pakaiannya kalau nanti tahun ajaran baru memang harus masuk sekolah dan tatap muka, Bapak Ibu jangan paksakan anak-anak beli seragam baru. Ini udah keluar instruksi Kadis, ya. Yang kelima, tidak mewajibkan peserta didik membeli buku pelajaran baru dan memfasilitasi menggunakan buku-buku pelajaran di sekolah secara bergantian. Artinya bergantian, kakak-kakak kelasnya ya bukunya dikasihlah, yang tadinya sekarang kelas 10 naik ke kelas 11, bukunya dikasih ke adik kelasnya. Yang kelas 11 naik ke kelas 12, kasih, nih anak kelas 12 nanti ketika mau penerimaan ijazah, minta dihibahkan buku-bukunya ke sekolah, nanti sekolah pinjamkan ke adik-adik kelasnya, jadi nggak beli buku lagi. Tolong diantisipasi Bapak Ibu, nanti ketika mau pembagian ijazah, tolong ini diantisipasi buku-buku anak-anak kelas 12 suruh sumbangkan. Bagian dari kita berbagi dengan adik-adik kelasnya bisa dipinjamkan, gitu ya. Yang keenam, untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, nih sekolah swasta nih, mempertimbangkan keadaan ekonomi orang tua peserta didik secara bijaksana, tidak membebani dan menentukan biaya pendidikan awal tahun. Artinya uang pangkalnya kalau bisa nggak ada lah, ya, dan biaya pendidikan lainnya. Serta memastikan tidak ada peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran karena nggak mampu bayaran uang sekolah. Jadi karena nggak daftar ulang, nggak bayar SPP bulan Juli, bulan Agustus, jadi anak nanti nggak pada sekolah. Ini udah diantisipasi sama Bu Kadis, ya. Nah, itu tadi tugasnya satuan pendidikan. Pengawas, ada kan di sini Bu Rohila sama Pak Hasan? Pak. Mana Bu Rohila? Di mute, ada sih Pak. Ada Pak Hasan, ada Pak Hasan. Nih, tugasnya pengawas, penilik, kasatlan kecamatan. Ya, pengawas, penilik, dan kasatlan penilik kecamatan. Satu, harus melakukan sosialisasi terhadap edaran Kadis ini. Dan memastikan semua kepala sekolah memahami dan melaksanakan instruksi ini. Tuh. Yang kedua, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan instruksi ini. Monitoring. Ya,
di satuan pendidikan binaan dan melaporkan kepada kepala dinas secara berjenjang. Jadi ke pengawas sampaikan kepada Kasih sampaikan kepada Kasudin, Kasudin nanti sampaikan kepada kepala dinas. Tuh. Ya. Yang ketiga, mengantisipasi potensi kesulitan yang mungkin terjadi di satuan pendidikan binaannya dengan mengadakan pertemuan bersama orang tua murid, mendengar masalah-masalah yang dihadapi. Bapak Ibu para pengawas, Pak Ibu Kasih, Bu Kasatlak, para Kasatlak kecamatan nanti adakan rapat dengan orang tua murid. Ketika rapat hadir di situ. Pertama sekolah swasta nih, sekolah negeri juga biasanya stok kaos tahun lalu, stok batik tahun lalu, stok jas tahun lalu, ya masih pada ada. Itu yang dikasih suruh pada bayar. Akhirnya nanti pada teriak orang tua murid karena memang kondisi ekonomi sedang pailit. Ini tolong antisipasi potensi ini jangan sampai nanti merebak. Ini tugas pengawas, penilik dan Kasatlak kecamatan hanya ada 3 poin. Nah, ini tugas saya lebih banyak Bapak Ibu, ada 4 poin. Kasudin tuh melakukan sosialisasi dan menginformasikan saluran pengaduan permasalahan atas pelaksanaan instruksi ini. Jadi saya hari ini mensosialisasikan baru pada jenjang SMK. Nanti SMA, SD 6 kecamatan, SMP 6 kecamatan saya kumpulin. Ya, SMK alhamdulillah udah lebih dulu. Yang kedua, memastikan seluruh satuan pendidikan melaksanakan instruksi ini. Jangan dimain-main ini. Yang ketiga, melakukan mediasi terhadap permasalahan yang tidak terselesaikan pada tingkat kecamatan atau permasalahan yang disampaikan masyarakat secara langsung. Jadi kalau ada masalah nanti orang tua murid komplain karena dipaksa suruh beli seragam, beli baju, beli buku sekian banyak, sekian juta rupiah, terjadi selisih, saya harus melakukan mediasi. Ya. Yang keempat, memberikan sanksi kepada sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuh, kewenangan saya disuruh memberikan sanksi jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan instruksi ini. Kalau negeri sih enak, udah kepala-kepalanya suruh berhenti aja. Tuh. Kalau swasta, ya pokoknya instruksi ini kita taati. Nah, nih kepala bidang, ya ada juga tugasnya. Yang pertama, memastikan seluruh satuan pendidikan mendapatkan sosialisasi. Sekarang udah, mudah-mudahan nanti saya lapor ke Pak Diding. Pak Diding, nih Selatan 2 sudah sosialisasi. Tinggal Bu Wiji tolong di absen nih yang hadir. SMK negeri swasta yang hadir siapa tolong pastikan nanti lapor ke saya. Yang kedua, memastikan seluruh satuan pendidikan melaksanakan instruksi ini. Yang ketiga, menindaklanjuti pengaduan permasalahan atas pelaksanaan instruksi ini yang berasal dari suku dinas dan disampaikan oleh masyarakat secara langsung. Nah, yang selanjutnya instruksi Sekadis ini bagian keduanya. Ini tolong diopenin nomor kontak person ini. Seluruh permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan instruksi ini disampaikan melalui SMS atau WhatsApp atau langsung telepon ke nomor 0813-8006-3214 atau ke 0813-8006-3215. Saya mau tanya, udah ada yang nyoba belum hubungi nomor ini? Belum, Pak. Belum. Coba sekali-sekali tanya, tes, ngaku aja dari orang tua murid. Mas atau Mbak, saya orang tua murid. Anak-anak saya dipersulit nih, nggak bisa ikut ujian. Karena belum lunas tunggakan. Nanti minta petunjuk. Boleh SMS, boleh WA, boleh telepon langsung. Ya. Jangan-jangan nomornya tuh lalit. Agak hidup. Atau agak ada paket datanya. Jadi nggak bisa ngirim WhatsApp. Atau WhatsApp kita kirim cuma dibaca doang. Ini nomor-nomor yang kayak begini, nomor urgen Bapak Ibu kepala sekolah harus tahu, harus pegang. Nanti manakala ada permasalahan di sekolah Bapak Ibu, jangan langsung dilempar ke nomor ini. Bu Kadis ngomel. Tolong selesaikan dulu. Kalau dilempar ke nomor ini, aduh, kepala sekolahnya ketahuan. Sedikit-sedikit dilempar ke situ, sedikit-sedikit dilempar itu, pasti sekolah itu banyak masalah. Ini nomor 0813, ada 2 nomor ini nomor pengaduan untuk yang memang betul-betul
mampet salurannya, nggak bisa terselesaikan di tingkat sekolah, boleh dia ngadu ke sana. Tapi kalau memang ini bisa terselesaikan di tingkat sekolah, alhamdulillah. Paling tidak kalau nggak selesai, tingkat Sudin, biar kita yang selesaikan, kita bantu nanti. Saya mau Bu Wiji sama pengawas, kita selesaikan permasalahan-permasalahan. Ini bakal rame nanti, manakala tahun ajaran baru mulai. Biasa jual baju, seragam sekolah, seragam olahraga, tas, dan lain sebagainya. Termasuk buku. Makanya tadi sudah saya antisipasi, kita pikirkan ini bersama-sama supaya nggak terlalu ramai. Bagian ketiga, melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang. Yaitu tadi, nanti saya lapor ke Kepala Bidang, saya lapor kepada Bu Kadis, kepada Pak Wakil, kepada Bu Sekdis. Intinya hari ini sudah saya selesaikan sosialisasi tentang instruksi Kadis nomor 35 tahun 2020. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah yang kedua terkait rapat kita, mau persiapan ujian akhir tahun, PAT, juga sudah ada instruksi Kadis. Ya, tolong itu dipedomani tentang pedoman ujian akhir tahun. Dan yang perlu Bapak Ibu perhatikan dan cermati lagi, ketika nanti rapat kenaikan kelas, tolong notulennya betul-betul ada. Notulen rapat, pastikan itu ada. Anak yang tidak naik kelas, itu akan protes, akan komplain, apalagi dalam situasi seperti ini. Tolong pastikan, kalau memang ada anak yang divonis tidak naik kelas. Kalau anak itu divonis naik kelas, pun harus diantisipasi, dijaga. Kenapa? Takutnya juga ada yang komplain ketika tahu nanti nilai rapotnya lebih gede si A daripada si B. Sementara selama ini si B merasa lebih pintar, lebih... Sementara sekarang kondisi pembelajaran jarak jauh. Itu yang perlu diantisipasi. Nah, yang ketiga terkait dengan persiapan PPDB, penerimaan peserta didik baru, ini juga sedang digodok persiapan-persiapan untuk PPDB, intinya di Dinas Pendidikan sudah ada lampu hijau maksud saya dari Dinas maupun dari Pak Gubernur untuk zonasi dan lain sebagainya. Sekolah negeri nanti jelas itu yang menggunakan PT Telkom ada penjelasannya, ada MOU-nya, intinya sudah jelas. Nah, yang untuk sekolah swasta, ayo dari sekarang mulai juga pasang websitenya, formulirnya juga dipampang saja sudah situ di websitenya, bisa diunduh langsung, di-download langsung, isi dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti ini, ekonomi sedang sulit, ya kan sama kepala sekolah harus rembuk lagi bagaimana nih masalah besaran SPP, besaran uang pangkal dan lain sebagainya, ya. Antisipasi yang jelas bagaimana supaya kita tetap sekolah kita dapat muridnya juga murid yang berkualitas. Kualitas dalam dari sisi akademik maupun juga kualitas dari sisi ekonomi kemampuan orang tua murid yang berkualitas juga. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Selamat mengikuti rapat. Selanjutnya saya tetap memonitor dalam forum rapat ini. Itu yang saya sampaikan Bu Aziza, Bapak Ibu para pengawas, Bapak Ibu para kepala sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kasudin atas informasi dan arahan yang diberikan kepada kita. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Wiji selaku Ibu Kasih Dikmen karena ada beberapa hal yang akan disampaikan. Silakan Bu Wiji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kasudin yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas, Pak Ustadz Hasan, Ibu Rohilah, dan teman-teman semua, kepala sekolah, Bu Hazijah, Ketua Rayon, Pak Munir selaku Ketua Forsil, sudah disampaikan Pak Kasudin. Bapak Ibu semua terima kasih Pak Kasudin. Nanti kami akan mengawal apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kasudin tadi Bapak Ibu terkait dengan PAT, PPDB, kemudian dengan instruksi Ibu Kadis yaitu nomor
35 tahun 2020. Mohon Bapak Ibu benar-benar pahami, cermati, dan dilaksanakan. Kami berharap meminimalisir lagi aduan masyarakat Bapak Ibu. Bahkan kami mohon kerjasamanya supaya zero pengaduan kalau Bapak Ibu melaksanakan instruksi Kadis sesuai dengan harapan kita semua. Nah, sedikit saya menambahkan Bapak Ibu, bahwa kami sudah men-share ke Google Form ke Bapak Ibu semuanya, ke pengawas juga sudah diterima semua ya Bapak Ibu ya, yang terkait dengan kebersihan dan keamanan sekolah. Nah, mohon Bapak Ibu nanti diisi, kami di situ sudah sampaikan minimal Selasa jam 12, mudah-mudahan Bapak Ibu sekolah negeri maupun swasta, 54 sekolah mohon diisi, karena nanti akan disampaikan, ini akan kami laporkan ke Pak Kasudin, dan Pak Kasudin akan laporkan ke dinas, terkait dengan kondisi sekolah Bapak Ibu semuanya. Dan di situ sudah kita sampaikan bahwa fotonya ada timestamp-nya Bapak Ibu, jadi ada waktunya, tanggalnya, dan lokasinya di mana. Nanti supaya itu menjadi pandangan kita bahwa sekolah Bapak Ibu benar-benar memang saat ini seperti itu kondisinya. Itu ya Bapak Ibu ya terkait dengan Google Form yang sudah kami share, dan nanti mohon bantuannya kerjasamanya Bapak Ibu pengawas juga memastikan bahwa semua sekolah sudah mengisi Google Form tersebut pada hari Selasa jam 12. Kemudian yang kedua Bapak Ibu terkait dengan penggunaan BOS, jauh-jauh sebelumnya setelah kami ada pertemuan dengan Kemendikbud, sudah kami sampaikan semuanya kepada Bapak Ibu semuanya, baik negeri maupun swasta. Bahkan pada saat itu kami memang sengaja memilahkan antara sekolah negeri dengan swasta karena ada perlakuan yang sedikit tidak sama. Dan insya Allah semua sekolah sudah paham ya Bapak Ibu ya terkait dengan pengiriman paket pulsa kepada Bapak Ibu guru maupun ke siswa. Sudah kami sampaikan wanti-wanti tidak berupa uang tapi berupa pengiriman pulsa. Besarnya berapa untuk swasta ini terutama dimusyawarahkan oleh tim BOS yang ada di sekolah. Terkait juga pembayaran guru honor, syarat-syaratnya ada 4, mohon Bapak Ibu pahami semua dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sedikit terkait dengan PIP Bapak Ibu, nah ini juga mohon kami kerjasama dengan Kemendikbud dan Dinas. Sampai sekarang pun kami memang belum ada data PIP itu, hanya jumlahnya saja. Mohon nanti kerjasamanya dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait PIP ini, terkait pencairan dan lain sebagainya. Itu nanti sedikit, nanti Mas Fikar tolong dikasih waktu ya Bu Azizah sedikit untuk menjelaskan PIP. Kemudian juga BOS nih Bapak Ibu, terkait BOS itu ada nanti sekolah swasta yang menjadi sampling, sudah kami share terus ke Bapak Ibu semua, sampai kami pun juga minta bantuan Bapak Ibu pengawas, mohon dokumen-dokumennya mana yang harus di-share ke BPK, mohon itu untuk ditindaklanjuti kembali, jangan sampai terlambat. Dan kemudian kami tadi sudah menghadap Pak Kasudin, terkait dengan Google Form nanti Bapak Ibu itu nanti akan di TL karena Bapak Ibu selesai hari Selasa, maka nanti Pak Kasudin akan menugaskan kami Kasdikmen, kemudian Kasatlak dan pengawas untuk monitoring sekolah Bapak Ibu semuanya kondisi sekarang. Apakah sesuai dengan yang Bapak Ibu laporkan di Google Form atau tidak. Nah itu nanti hari ini surat tugas sudah di Pak Kasudin, tinggal nanti akan didiskusikan kepada Bapak Ibu pengawas dan Kasatlak Bapak Ibu. Jadi Google Form itu mohon diisi sesuai dengan kondisi sekarang dan nanti akan ditindaklanjuti monitoring oleh Kasatlak dan pengawas. Seperti tadi Pak Kasudin sampaikan, kalau memang sekolah itu di zona hijau dan kondisinya bagus sesuai dengan Bapak Ibu sampaikan, maka mungkin KBM tatap muka bisa dilaksanakan. Nah ini mohon kebersihannya, jangan sampai terkait dengan home learning, work from home, sehingga sekolahan untuk kebersihan keamanannya tidak sesuai yang kita harapkan bersama. Mungkin itu saja Bu Azizah tambahan dari saya. Doa saya mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat,
Tetap semangat Bapak Ibu. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Kasudin, Pak Hasan, Bu Rohilah, Bu Azizah, Pak Munir, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wiji atas informasi yang diberikan kepada kita semua. Nanti sesi tanya jawab kita gabung jadi satu dan Mas Fikar akan saya berikan kesempatan setelah Pak Hasan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Hasan selaku Korwas untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan juga dengan PAT, PPDB dan lain-lainnya berdasarkan hasil rapat bidang SMK beberapa hari yang lalu. Pada Pak Hasan, dan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sudin, Pak Roji yang kami hormati, Ibu Kasih, Ibu Wiji, Ibu Azizah, Pak Munir, Ibu Rohilah, dan teman-teman kepala sekolah SMK yang kami hormati. Puji syukur, alhamdulillah, kami SMK bisa melakukan rapat koordinasi yang tadi disampaikan Kak Sudin. Yang pertama ini dalam rangka persiapan kita untuk akhir tahun, sekaligus juga mungkin evaluasi kita di kegiatan home learning. Teman-teman sekalian, yang sudah disampaikan oleh Kak Sudin dan Kasih itu menjadi pegangan kita ya dalam pelaksanaan dan pengelolaan di sekolah. Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Kemarin bidang SMK dalam hal ini Pak Purdono memang dimungkinkan kalau kegiatan pembelajaran home learning ini panjang, maka strategi dan pembelajaran itu mungkin akan berubah. Bisa jadi yang berkaitan dengan praktek ya dan teori yang memungkinkan bisa dipadu atau dipisahkan. Itu memang bidang SMK dalam hal ini kurikulum akan mengembangkan melalui MGMP. Karena itu teman-teman, sejalan dengan itu saya mengharapkan kepada teman-teman kepala sekolah untuk tetap mengevaluasi apa yang disebut dengan home learning ini berkaitan dengan kemampuan guru kita dan anak kita dalam pembelajaran home learning. Karena saya menyadari itu, karena kami di pengawas pun begitu kita sudah berorientasi kepada ayo kita mulai memonitor dan mengencourage teman-teman kepala sekolah maupun guru, itu selalu ada kesan seolah-olah situasi kayak gini ini kan hidup aja udah bagus, kira-kira begitu. Padahal bagi kita sebagai pengelola unit sekolah itu kan ya tidak begitu gitu. Tapi kita harus tetap fokus kepada peningkatan kemampuan pelayanan kita kepada masyarakat. Maksud saya teman-teman, di analisis di sekolah kita itu guru-guru kita yang secara kemampuan materi dan komputernya dalam hal ini media pembelajarannya bagus, itu diinventarisir. Kan kalau mengacu kepada 4 kuadran kan teman-teman, oh guru kita yang kayak gini, kemampuannya bagus, kemauannya oke, ada berapa. Dan seterusnya kan dianalisis, sehingga nanti teman-teman tetap akan melakukan perbaikan ya yang berkaitan dengan sumber daya juga dan sumber dana. Sehingga untuk meningkatkan kualitas guru kita dalam rangka kemampuan pembelajaran jarak jauh itu, teman-teman bisa ada dananya gitu. Artinya tuh ada biayanya kan, kaitan RKAS kan mungkin bisa ke situ. Kemudian juga dalam ke depan mungkin kami mengusulkan kepada Dinas Pendidikan dalam hal ini kurikulum agar dibentuk orang-orang yang mampu menciptakan kayak seperti sekarang tuh teman-teman, mungkin kalau praktek produktif, kalau dibuat tim yang membuat pembelajaran atau lab virtual itu dibuat dengan tim yang bagus oleh guru-guru yang bagus dan sarananya cukup, maka kan bisa dipakai untuk
semua jurusan di DKI, kalau nggak salah ada sekitar 72 kalau nggak salah itu kompetensi keahlian. Nah, mungkin ini nanti kami berharap teman-teman di sekolah masing-masing, tolong ini dipetakan. Kalau besok nanti dinas mengharapkan narasumber dari teman-teman yang dianggap menguasai, itu bisa dilakukan. Karena tetap saja teman-teman kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh ini, teman-teman harus melakukan. Misalnya mohon maaf, ditanya kepada 1-2 guru yang mungkin teman-teman anggap sebagai yang menguasai, kemudian ada 1-2 guru yang dianggap oleh teman-teman paling tidak menguasai, itu kan harus teman-teman tingkatkan. Ya mungkin yang hanya bisa mengirim teks melalui telepon, tapi belum bisa audio video atau bagaimana dan seterusnya, itu kan teman-teman harus petakan. Saya sih berharap mudah-mudahan teman-teman di sekolah, guru dan siswa itu sudah 4 TIK itu bisa dilakukan ya, baik itu virtual assistant, text message, telepon, audio video, conference, mungkin bisa dilakukan semua mudah-mudahan. Nah, kalau belum itu diidentifikasi itu teman-teman ya. Karena nanti teman-teman untuk RKS tuh mengacu ke situ juga. Ya. Itu yang kaitannya dengan pembelajaran. Jadi kemungkinan itu teman-teman yang bisa melakukan perubahan pembelajaran ya. Bisa itu. Misalnya pelajaran yang sifatnya teori mungkin dalam 1 minggu itu semuanya pelajaran itu silahkan. Itu kreativitas dari sekolah dan tim pengembang di sekolahnya dalam rangka peningkatan pelayanan pembelajaran e-learning. Kemudian yang kaitannya dengan penilaian akhir tahun, ini mungkin kita serahkan kepada teman-teman bagaimana mekanismenya, ya, apakah menggunakan, ya yang jelas sih mungkin online kan, tes online ya kan, karena hanya ada 2 mungkin, yang satu tes online, yang satu mungkin portofolio, tapi kelihatannya kita semua bisa ada online, tes online kan, istilahnya ujian akhir tahun yang bisa dinilai gitu melalui online gitu. Ya, kecuali mungkin nanti ada satu sekolah yang memang tidak bisa melakukan, yaitu kita diskusikan ya, sekolah itu tolong nanti menyampaikan kalau memang tidak bisa melakukan ujian akhir, berarti menggunakan portofolio. Yang penting kata Pak Kasudin tadi, kita punya data tentang penilaian anak ini yang akurat supaya kita tidak dikomplain ya, karena tidak akuratan data kita jadi komplain, dan itu ya kurang nyaman bagi kepala sekolah atau bagi sekolah itu. Yang berikutnya teman-teman, ini berkaitan dengan PPDB. Memang saya kira teman-teman kepala sekolah negeri mohon untuk memahami, karena ini banyak, kayaknya ada beberapa perubahan. Kemarin saya dengar dari teman-teman guru, Pak kayaknya sekarang ada jatah untuk guru katanya gitu. Nah ini saya sendiri detailnya belum tahu. Mungkin itu ada istilah lain, afirmasi non-zonasi mungkin ya. Bisa jadi itu kan afirmasi non-zonasi. Karena kalau saya lihat memang secara umum yang di website itu baru umum ya. Itu ada 8 saya kira hal-hal yang berkaitan dengan PPDB. Nah teman-teman kepala sekolah negeri, tolong ini membuat tim di sekolah yang berkaitan dengan kegiatan PPDB ini, karena mohon maaf ini belum pernah kita alami teman-teman ya, karena selama ini kan muridnya masuk datang. Nah kalau besok melalui scan itu kan sesuatu yang mohon maaf ya kelihatannya lumayan juga gitu, kalau data itu nanti tidak akurat di sekolah sementara dia udah ngerasa ngirim dan seterusnya. Nah itu kan hal-hal yang perlu difahami, mungkin dari sisi bagaimana teknik mengumpulkan data dari publik itu, atau juga mungkin dari sisi akurasi data. Itu kan menjadi penting teman-teman, supaya tidak juga dikomplain oleh orang tua, oleh masyarakat dari sisi PPDB. Ini memang juknisnya mungkin kita tunggu ya. Itu juga berkaitan dengan kurikulum juga, memang juknisnya kita tunggu. Tapi bagi kami, bagi saya pengawas, ya mengharapkan teman-teman di situasi kayak begini pun, teman-teman kepala sekolah punya data tentang monitoring dan
inian perkembangan pembelajaran guru-guru kita. Ya, saya juga soalnya kalau kita nanti minta data 1-2 guru yang ingin kita ajak sharing itu mungkin sebaiknya teman-teman punyalah data guru yang menguasai, mungkin data guru yang kurang menguasai, sehingga pada waktunya kami bisa juga monitoring yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan pembelajaran home learning. Tapi jangan lupa dari sisi anggaran disiapkan, karena mohon maaf teman-teman guru yang nanti teman-teman merasa banyak dimintai bantuan oleh teman-teman kepala sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, baik itu untuk melayani murid maupun melayani teman-teman guru dalam rangka peningkatan pembelajaran guru untuk pengajaran, ya tentu beda dikasihnya, ya kan? Jadi tidak sama. Misalnya yang mengajarnya hanya mungkin seminggu sekali dengan yang 2-3 kali gurunya dikasih sama, itu pasti nanti jadi masalah buat teman-teman yang merasa istilahnya lebih banyak berkorban, lebih banyak mengeluarkannya, tapi mungkin yang diterima sebagai imbalannya lebih kurang daripada yang dia keluarkan sebagai guru, mohon maaf, di swasta. Itu tolong diperhatikan, karena nanti malah jadi negatif kan dampaknya bagi guru sebut atau bagi sekolah. Yang tadi disampaikan oleh Bu Kasih berkaitan dengan pengelolaan BOS, itu saya kira bisa teman-teman tuangkan di situ. Tentu ada ini teman-teman, ada sebabnya, ada alasannya memberinya gitu loh. Misalnya, mohon maaf, misalnya yang seminggu hanya 1 kali, di rate berapa? Nah, tentu teman-teman harus hitung dulu, semua guru itu kira-kira rasionya berapa totalnya. Kalau rasionya 10, duitnya 10, berarti kan satunya 1 poinnya, karena 10 bagi 1. Kalau yang 1 nanti dapatnya 1. Kalau yang 2 berarti dapat 2 gitu. Maksud saya, penganggaran pun teman-teman harus perhatikan berkaitan dengan peningkatan kemampuan guru ini, terutama dalam pelaksanaan home learning bagi sekolah kita ini. Karena saya tahu di satu sekolah itu pasti ada 1-2 guru yang memang sangat didambakan, dijadiin dengan teman-teman, tapi juga ada 1-2 guru memang karena fungsi dan kapasitasnya memang sedikit. Itu tolong dipahami, dibedakan. Kemudian bagi kami, tetap saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kepala sekolah, kepada ketua rayon, kepada ketua Forsil, karena selama ini alhamdulillah apa saja yang berkaitan dengan SMK Jakarta Selatan 2 menurut saya kompaknya luar biasa. Hanya memang tadi yang berkaitan dengan pendataan dari PTK ini kan sebetulnya hari ini terakhir tuh. Tapi tadi saya lihat terakhirnya baru di pengawasan saya 17 orang, masih ada 12 sekolah lagi tuh ya kira-kira yang belum masuk. Itu Pak Samsu dalam hari ini Sudin bidang PTK itu kelihatannya akan dijadiin data untuk pengambilan kebijakan di dinas. Mungkin berkaitan dengan apa ya teman-teman? Ya mungkin ada yang lain-lain, saya tidak bisa menyampaikannya dulu karena nanti takutnya tidak sesuai. Tapi itu penting karena tadi data jumlah guru dari sekolah swasta maupun dari sekolah negeri yang KKI maupun yang PNS itu akan menjadi pertimbangan kebijakan PTK di masa depan. Nah, yang berkaitan dengan PPDB teman-teman di swasta, saya kira kebijakan yang tadi disampaikan oleh dinas maupun yang disampaikan sosialisasi oleh Kasudin, ya teman-teman ya dikaji, diperhatikan betul. Jangan sampai posisi kita dengan yayasan, kemudian ya mohon maaf, ini kan virtual ya, begitu muridnya nggak ada, kita repot, ya kan? Begitu misalnya mohon maaf, yang daftar itu tidak ada lewat online, kita kan sangat repot. Artinya kontinuitas sekolah itu menjadi sangat penting dan prioritasnya monggo diperhatikan. Kalau masalah apa-apanya mungkin ada baiknya nanti teman-teman diskusikan dengan orang tua pada saat mereka sudah masuk jadi siswa. Itu lebih bijaksana ya, karena itu nanti ada solusi. Tapi kalau sebelum sudah agak sedikit menyusahkan, maka ya orang tidak datang gitu.
Itu yang nomor satu mungkin ya yang perlu diperhatikan untuk teman-teman di sekolah swasta. Saya kira itu Bu Azizah. Mungkin kaitannya dengan penilaian, Bu Azizah minta tolong Ibu Rohila untuk menyampaikan duluan. Ya Bu ya. Baik Pak. Terima kasih. Ya. Semoga di hari keberapa nih saum kita, teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya melanjut dari Pak, maaf, sepertinya Pak Kasudin juga masih bergabung ya, Pak Kasudin, Ibu Iji yang saya hormati, kemudian Pak Hasan dan teman-teman. Baik, saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Hasan, tapi saya ingin satu poin dulu yang saya kedepankan. Pertama di supervisi akademik yang dilakukan oleh teman-teman kepala sekolah. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena ini kaitannya dengan SK Kepala Dinas nomor 468 2020. Di situ jelas mengatur tentang penilaian akhir semester dan kenaikan kelas. Nah, saya membayangkan teman-teman, kenaikan kelas itu dilakukan atas dasar mengeksekusi anak berdasarkan nilai. Sudah sejauh mana nilai-nilai yang kita tampilkan itu otentik. Manakala supervisi akademik ini tidak setajam Bapak Ibu lakukan, maka kemungkinan nilai-nilai itu pun menjadi nilai-nilai yang tidak otentik. Ada resiko besar di depan manakala sekolah tidak memiliki nilai-nilai otentik. Yang pertama, itu akan menjadikan bahan komplain dari orang tua murid. Misalnya, anak tadi yang sampai disampaikan oleh Pak Kasudin, anak merasa seperti ini, tetapi dia nilainya seperti ini. Nah, nilai-nilai ini akan muncul karena longgarnya supervisi kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, mohon ditajamkan lagi terkait ini. Yang kedua, selain dikomplain juga supervisi akademik ini menjadi satu marwah yang harus marwah sekolah. Manakala misalnya sekolah atau guru melonggarkan nilai-nilai. Pada saat nilai-nilai itu muncul, tetapi anak merasa tidak melakukan apa-apa, karena di data saya masih ada siswa yang walaupun on-off ya, tidak mengikuti home learning. Tiba-tiba anak itu nanti naik kelas. Anak itu merasa saya nggak melakukan apa-apa, tapi saya bisa naik kelas. Seperti apa wibawa sekolah kita? Ini juga menjadi perhatian bagaimana kepala sekolah memastikan bahwa nilai yang kita berikan itu walaupun tidak sesempurna ini, tetapi tetap ada dasarnya. Bahwa sekolah memberikan nilai sekian itu memang ada evidence yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik. Nah, ini penting. Nah, data otentik ini hanya bisa dilakukan dengan adanya supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Sehingga saya tidak bosan-bosannya di dalam instrumen saya tetap mendorong teman-teman kepala sekolah untuk melakukan ini. Apalagi sekarang sudah muncul pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tentang pedoman memimpin sekolah di era pandemi ini. Ya, filenya sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai penilaian akhir semester. Di SK Kepala Dinas 468 itu, kita diberikan ruang untuk memilih model mana yang memungkinkan buat kita. Tetapi kita melihat pelajaran di ujian sekolah kemarin, ternyata di Jakarta Selatan 2 itu sepakat kita menggunakan daring, ujian daring. Sehingga saya berkesimpulan, maka penilaian akhir semester ini pun kita bisa melakukan ini. Saya lebih preference ke sini. Kenapa? Karena ini lebih sederhana dan kita sudah punya bekal, punya pengalaman, punya perangkat teknologi yang sudah running di ujian semester kemarin. Sehingga pilihan-pilihan yang lain seperti portofolio, penugasan, itu sepertinya tidak kita pilih. Pada saat teman-teman mau, misalnya saya di SK Kepala Dinas itu ada slot kok, ada ruang untuk portofolio, itu dipersilahkan. Penugasan juga dipersilahkan. Tetapi kita harus merancang ulang lagi bagaimana protap dari portofolio dan penugasan. Tetapi kalau tes daring kan kita sudah biasa. Sehingga sepertinya saya optimis kita 53 sekolah, kecuali satu sekolah Asa Adah, karena memang
ada pengecualian ya, ada keunikan dari Asada, kemungkinan tidak tes daring. Tapi kalau teman-teman ada yang memilih, mungkin dikomunikasikan saja. Terkait dengan tes daring, itu tidak perlu dibahas panjang lebar karena kita punya pengalaman seperti perangkat sudah baik, siswa-siswa juga ternyata akhirnya bisa memanfaatkan yang ada di rumahnya masing-masing. Kemudian soalnya juga pilihan ganda dan saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman sudah mulai mempersiapkan soal-soalnya untuk dimasukkan ke sistem. Nah, hanya mungkin saya perlu sampaikan lagi terkait dengan kriteria soal. Jadi, guru di dalam home learning hari-hari itu bisa saja dia menyampaikan soal melalui Google Form atau di aplikasi yang mereka biasa lakukan. Tapi untuk penilaian akhir semester, mohon dipastikan kembali bahwa soalnya itu adalah soal yang bisa diacak, di random. Kemudian waktunya dibatasi atau setidaknya setiap soal dikunci. Manakala soal itu sudah dipilih tidak bisa dikoreksi lagi. Kemudian memastikan siswa tidak berkumpul di satu titik. Nah, kemudian sekolah juga terdokumentasi kehadiran pengawas dan kehadiran siswa. Kemudian dibuatlah protokolernya sehingga penilaian akhir semester yang diselenggarakan oleh sekolah itu bisa kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, ini arahan dari Ibu Kepala Dinas yang tertuang di dalam SK Kepala Dinas nomor 468. Saya rasa untuk penilaian akhir semester seperti itu. Kemudian untuk kenaikan kelas, teman-teman yang saya hormati, untuk kenaikan kelas ini diatur juga di SK Kepala Dinas. Tetapi poinnya adalah bahwa seseorang itu dinaikkan ke kelas berikutnya, itu harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah ada ketuntasan hasil belajar pada setiap mapel di semester ganjil dan genapnya. Jadi memang terpenuhi. Ini lebih detailnya Bapak Ibu bisa melihat di SK Kepala Dinas ya. Kemudian sikap. Nah, ini sikap juga bukan di terawang. Sikap itu ada instrumen yang kita gunakan untuk mengukur sikap. Tetapi tidak serumit penilaian pengetahuan dan keterampilan. Kalau sikap itu biasanya diambil yang ekstrimnya, ya, yang terendah dan yang tertinggi, yang di zona middle itu biasanya sudah di rata-rata. Jadi tetapi terdokumentasi. Kemudian nilai yang digunakan itu adalah nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan, juga rata-rata dari nilai semester ganjil dan genapnya. Jika sudah dari sikap, pengetahuan, keterampilan sudah terpenuhi kriterianya, maka siswa tersebut dikategorikan tuntas dan bisa dinaikkan ke kelas berikutnya dengan catatan ada kriteria bahwa hanya boleh 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Ini sepertinya sudah tertuangkan di dokumen 1 Bapak Ibu, jadi ini sudah biasa. Hanya mungkin saya mengingatkan kembali bahwa aturan-aturan yang tertuang di dokumen 1 Bapak Ibu itu ya terlaksana, walaupun pembelajarannya tidak seperti yang diatur di dokumen tersebut. Artinya aturan-aturannya, budaya-budaya sekolah Bapak Ibu tetap dikedepankan. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Hasan. Lebih detailnya mungkin nanti ditanya jawab. Mudah-mudahan ini hanya sekedar mengingatkan saja. Pastinya juga Bapak Ibu sudah membaca SK Kepala Dinas 468/2020. Itu saja. Sebelum saya menutup, saya menyampaikan juga permohonan maaf lahir dan batin kepada teman-teman, seiring doa semoga Bapak Ibu tetap sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rohilah. Sebelum kita masuk tanya jawab, masih ada satu lagi mungkin dari Mas Fikar yang akan menyampaikan mengenai PIP. Mas Fikar sudah ada di sini, Pak Sandi bisa melihat. Mas Fikar.
Bolehkah? Namanya siapa, Bu? Speaker. Iya. Hadir? Ya, Iya, Bu. Oh ya. Halo. Iya, Bu Aziza. Speaker udah hadir. ya, silakan. Ya. Ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu. Ya kebetulan lagi menggunakan akun Mbak Nurul Fitimah. Makanya Jadi yang muncul namanya Mbak Nur. Asal jangan manggil Mas Nurul aja Bu ya. Ya, oke. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Kepala Kasudin Pendidikan Jaksel 2 dan juga yang kami hormati Bu Wiji Kusrini sebagai Kasidikmen Pendidikan Wilayah 2 dan Ibu Bapak Pengawas Bu Rohila dan Pak Hasan yang kami hormati dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami banggakan. Halo, terdengar Bapak Ibu suara saya? Terdengar Mas, lanjut. Nah, untuk saat ini terima kasih kepada Bu Aziza dan teman-teman sudah memberikan kesempatan untuk berbicara. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja terkait dengan PIP dan juga terkait informasi penguploadan data konfirmasi BOS melalui link Permendok Dinas Pendidikan. Nah, untuk saat ini PIP kami masih terkendala Sudin Pendidikan bahwa pada hari saat ini kami belum memiliki login ke PIP SMK Bapak Ibu. Mohon untuk diketahui, tetapi dari pihak sekolah bisa melakukan login ke PIP. Nanti Bapak Ibu tinggal login aja ke PIP SMK di dashboard Google. Dan informasi yang saya dapatkan, Bapak Ibu Kepala Sekolah login dengan menggunakan akun Dapodik. Ya, login akun Dapodik. Di situ Bapak Ibu diminta untuk meng-cross-check data-data peserta didik yang menjadi atau penerima PIP. Yang akan didata ini adalah penerima PIP 2018 sampai dengan 2020. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengecek peserta didiknya yang aktif atau sampai dengan sekarang, karena PIP yang kita tahu adalah masih banyak peserta didik yang belum mengkonfirmasi ke sekolah. Jadi sekarang diminta untuk sekolah turut aktif untuk mengecek data PIP dan menyambungkan informasi tersebut kepada peserta didik yang masih aktif. Nanti di login Bapak Ibu itu terlihat sekolah atau peserta didik yang menerima gitu. Nah, di sini saya sendiri pun hanya memiliki data peserta didik SMA. Jadi untuk SMK kita masih sounding ke kementerian melalui Pak Romli. Dan sampai saat ini kita belum memiliki akun untuk SMK-nya. Jadi Bapak Ibu mohon bantuan untuk mengecek di login masing-masing. Untuk paparan terkait dengan proses pencairan PIP, nanti saya share di di chat ini. Bapak Ibu untuk bisa dipelajari dan di situ ada juga link untuk mendownload berkas-berkas lampiran yang digunakan untuk proses pencairan. Seperti itu Bapak Ibu untuk informasi sementara. Kemudian kita lanjut ke informasi Permendok untuk konfirmasi BOS. Di sini saya mohon izin untuk screen ya, share screen. Ya. Di sini saya diminta untuk mengecek sebentar. Ya, sudah tampil ya Bapak Ibu? Oke, ya. Konfirmasi penyaluran BOS tahun 2020. Sudah. Di sini kami menggunakan akun Sudin Pendidikan JS2. Di sini masih banyak sekolah baik SMK ataupun SMA yang satu
ada yang belum mengupload berkas konfirmasi, dan ada juga yang sudah upload tapi salah untuk nilai konfirmasinya dan berkasnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti daftar sekolahnya akan saya share, baik yang belum ataupun yang sudah tapi salah. Jadi Bapak Ibu yang sudah, mohon bantuan untuk dicek kembali, khususnya sekolah swasta, karena kemarin kan terbentur dengan konfirmasi BPK. Jadi terkadang upload file ini adalah dia salah upload, yang harusnya konfirmasi penyaluran BROS, tapi dia nguploadnya adalah tentang perihal permintaan BPK. Jadi di sini terchecklist salah, silang gitu. Kita ambil contoh juga salah satu sekolah. Di sini ada yang sudah mengisi, kita sebut aja SMK Alfa. Dia sudah mengisi berkasnya, tetapi di sini jumlah nilainya belum dimasukin, belum disimpan, sehingga muncul hasil cek konfirmasi adalah silang, datanya tidak masuk gitu Bapak Ibu. Begitu juga dengan SMA, banyak seperti itu. Jadi untuk lanjutnya nanti saya untuk rekap kembali sekolah siapa yang belum dan sekolah siapa yang sudah tapi berkasnya salah. Untuk yang sudah, ada baiknya di cross check kembali untuk nilai yang tertulis di surat konfirmasi apakah sudah sesuai dengan konfirmasi yang dicairkan atau belum. Karena tadi juga saya cek ada yang dicairkan, contohnya misalnya 1 juta, tetapi di konfirmasinya itu dia nulis saja 1.150.000. Nah, itu dianggap salah oleh aplikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup itu kali Bapak Ibu untuk yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fiska. Nanti izin file-file yang akan di-share, tolong di-share melalui Mbak Nurul ke saya biar saya bisa share ke teman-teman semuanya. Baik. Ya, terima kasih. Baik Bu, siap. Oke, baik Bapak dan Ibu, sampaikan tadi. Saya hanya ingin menambahkan saja mengenai PPDB, khususnya sebenarnya berlaku semua, baik itu untuk SMK negeri maupun swasta, bahwa kita walaupun diminta siap dengan PPDB secara online, tetapi kita juga harus tetap mengantisipasi andai kata ada masyarakat yang memang membutuhkan kita dalam kondisi PPDB, sehingga di sekolah tetap siap dengan posko PPDB-nya dengan memperhatikan protap COVID-19. Artinya, kalaupun di sekolah kita membuat satu posko PPDB, berarti kita mulai dari garda depan, dari mulai pintu gerbang sekolah kita siap dengan misalnya pengetesan suhu badan, lalu kita siap dengan cuci tangan, sabun cuci tangan atau hand sanitizer, lalu untuk panitia yang memang bertugas pada saat PPDB tersebut di sekolah, kita lengkapi dengan masker dan mungkin sarung tangan. Kenapa perlu sarung tangan? Karena kita bekerja dengan ada alat-alat yang berkenaan dengan metal dan segala macam, pulpen terjadi pergantian, maka lebih baik kita mempersiapkan hal tersebut. Jadi itu perlu kita persiapkan. Lalu konsepnya Bapak dan Ibu baik negeri maupun swasta sudah bisa membagi siapa yang bekerja secara online di rumah, siapa yang memang standby di sekolah untuk mengantisipasi masyarakat yang memang tidak mungkin melakukan PPDB secara online. Itu mengenai PPDB. Lalu untuk yang negeri, PPDB-nya masih menggunakan konsep PPDB yang tahun lalu. Istilahnya ada jalur inklusi, jalur prestasi, jalur afirmasi. Nah, untuk yang negeri mengenai selama ini konsep penilaian mungkin juga akan sama dengan swasta. Bagaimana dengan konsep seleksi akademik?
pada PPDB seleksi akademik dimungkinkan karena nanti Dinas Pendidikan melalui juga sesuai dengan instruksi Kemendikbud, seleksi akademik itu akan diambil dari nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi akan ada kenapa kita diminta mengisi pronil, kenapa SD, SMP diminta mengisi nilai rapot mereka, karena nilai itulah yang akan sebagai landasan nanti seorang anak masuk ke sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Rata nilai semester 1 sampai dengan semester 5 dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah. Karena nilai akreditasi sekolah di 2 tahun terakhir ini ada range nilainya, nanti badan akreditasi sekolah yang akan menentukan. Misalnya SMK 6 berdasarkan badan akreditasi mempunyai nilai katakanlah 80, maka rata-rata nilai rapot anak, bukan SMK, SMP 12 punya nilai akreditasi 80, maka rata-rata rapot anak SMP 12 dari semester 1 sampai semester 5 misalnya 70 dikali nilai akreditasinya 80. Nah, nilai itulah yang akan menjadi masuk sebagai ranking mereka masuk di sekolah kita nanti. Apakah kita yang melakukan? Tidak. Itu ada langsung di sistem. Ketika kita klik nama anak, maka dia akan punya satu nilai tersendiri yang masuk kepada kita. Nilai rapot yang diambil itu hanya 5 mata pelajaran yang diambil, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS dari SMP mereka. Itu untuk PPDB seleksi akademik. Jadi kalau ada pertanyaan, gimana nilainya kita tahu dari mana? Dari situ Bapak Ibu. Jadi nilainya ada dari sana. Tetap yang lain ada jalur prestasi untuk yang negeri, untuk jalur luar DKI, kalau selama ini jalur luar DKI itu sebesar 5% dari kuota yang ada, tahun ini jalur luar DKI hanya 3%. Kenapa? Karena DKI diingatkan oleh kementerian mengingat anak DKI masih banyak yang perlu ditampung di DKI. Tapi sesuai juga dengan lingkungan di sekitar kita masih membutuhkan masuk ke DKI, maka ada 3%, yang 2%-nya dimasukkan ke afirmasi. Itu untuk PPDB. Lalu saya izin juga untuk khusus yang negeri mengenai BOP, ini titipan dari bidang SMK Pak Waluyo khususnya, mengenai BOP yang negeri kita diingatkan benar-benar bahwa kita perlu melakukan realokasi terhadap dana kita di TW 2, 3, dan 4, mengingat bahwa dana BOP TW 2, 3, dan 4 yang akan turun kepada kita hanya sebesar 1/3 total dari anggaran TW 2, 3, dan 4. Jadi contohnya misalnya untuk SMK 6, di TW 2, 3, dan 4 SMK 6 itu seharusnya mendapatkan 600 juta, maka hanya sepertiganya SMK 6 hanya mendapatkan 200 juta yang turunnya tetap per semester per TW. Mungkin misalnya TW 2 turunnya 30% dari 200 juta, TW 3 turunnya 40%, TW 4 turunnya. Oleh karena itu kita benar-benar diingatkan hapuskan alokasi dana untuk belanja modal, makan minum rapat, lalu lakukan efisiensi pada kode-kode rekening yang lainnya. Yang mungkin masih bisa kita jaga sesuai adalah untuk dana anggaran kebutuhan rutin, yaitu tali 100%. Itu pesan yang disampaikan oleh Pak Waluyo. Lalu sama untuk dana BOS, seperti juga dengan swasta, kita yang negeri sudah bisa mulai menggunakan dana BOS untuk bantuan kuota internet dengan catatan sama seperti swasta, kita melakukan analisis, lalu kita melakukan seleksi, ada SK dari kepala sekolah, berapa orang siswa yang akan diberi bantuan, berapa orang guru atau karyawan KKI yang akan kita beri bantuan. Kenapa saya masukkan karyawan? Karena mungkin ada dari karyawan KKI kita yang menjadi operator home learning. Nah, kan dia pasti perlu kita juga backup, tidak hanya guru, tetapi ada operator yang harus kita backup. Jadi seperti itu dikeluarkan sesuai dengan SK Kepala Sekolah, lalu besarannya juga disesuaikan dengan
dana yang akan kita alokasikan. Dana yang bisa kita alokasikan dari dana Barjas yang tidak kita bisa pergunakan. Contohnya misalnya seperti pelatihan LKS, karena LKS tidak mungkin dilakukan, nah dananya bisa kita alihkan kepada pemberian kuota. Lalu yang juga diingatkan oleh Pak Waluyo kemarin juga untuk kegiatan eskul Bapak dan Ibu yang dianggarkan dari dana BOS. Eskul yang digunakan dari dana BOS, maka tetap kita harus bisa mengeluarkan dana eskul tersebut dengan catatan ada berkas SPJ yang bisa disesuaikan. Eskulnya dilakukan secara daring, Bapak dan Ibu yang menentukan. Misalnya minggu ini kita ambil eskulnya untuk tari atau apa yang memang memungkinkan eskul secara daring. Itu yang ingin saya tambahkan. Yang lainnya sudah disampaikan baik oleh Pak Kasudin, Bu Wiji, Pak Hasan, Bu Rohila, dan lain-lainnya. Selanjutnya mungkin saya akan buka sesi tanya jawab dari Bapak dan Ibu semuanya. Yang ingin bertanya mohon mungkin melambaikan tangan. Bentar. Oke. Mohon Bapak Ibu melampirkan file berbentuk foto. Jadi masih ada sekolah yang melampirkan adalah bentuk PDF, sehingga tidak terbaca fotonya di aplikasi. Jadi di sini juga sudah ada beberapa responden yang sudah mengisi terkait isian. Sini ada 12 sekolah. Mohon untuk yang belum, untuk paling lambat hari Selasa tanggal 12 pukul 12 siang. Sehingga kita dapat membantu Bapak Kasudin untuk membuat laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan monitoring keamanan dan kebersihan sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mas Fikar. Kita kembali lagi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya berikan kesempatan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, tolong lambaikan tangan sehingga bisa kita buka linknya. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Suhendar, Pak Sandi, Oppo Reno. Oppo Reno, ya Bu. Terima kasih Bu Aziza. Iya Pak Hendar. Selamat pagi dan yang saya hormati Pak Kasudin, Bu Kasi, Pak Korwas dan Bu Korwas. Yang perlu saya tanyakan Bu Aziza mengenai wilayah COVID zona. Jadi di Pejaten di Pasar Minggu itu wilayahnya termasuk zona merah. Namun sekolah kita atau sekolah saya yang SMKN 8 itu tidak ada yang terkena. Apakah itu masuk zona merah apa hijau? Karena wilayah kecamatannya itu merah. Tetapi sekolah SMK 8 kondisinya bagus gitu. Tidak ada yang terkena satupun baik guru maupun siswa. Nah, oleh karena itu saya mengisi di di Google itu siap untuk melaksanakan KBM di bulan Juli karena walaupun wilayahnya merah tapi sekolah kita sekolah SMK 8 maksudnya itu bagus gitu. Tidak ada yang terkena dan sehat semua alhamdulillah. Dan siap untuk protokol COVID-nya dari mulai cuci tangan, tempat cuci tangan, seluruhnya. Setiap kelas, di depan kelas saya kasih gitu, sampai di lantai 4. Kemudian untuk PPDB Pak Korwas, mohon maaf, tadi ada penilaian itu, Bu Ajijah, penilaian itu diambil dari nilai rapot ya, plus akreditasi. Sebenarnya, kalau saya pribadi ya, nilai rapot itu tidak bisa menjadi ukuran atau standar penilaian. Karena nilai rapot, sekolah satu dengan sekolah lain berbeda. Bahasa Indonesia, di sekolah lain 9, belum tentu. Di sekolah yang lainnya lagi 9, dengan nilai 9 itu mungkin 6 di sekolah yang lain. Sehingga sebenarnya tidak bisa dijadikan standar penilaian untuk PPDB.
sulit gitu untuk mengukurnya. Jadi tidak bisa dijadikan alat ukur kalau nilai raport. Karena sekolah masing-masing berbeda. Berbeda ininya, apa namanya, nilainya. Di sekolah lain 9, mungkin sekolah lain hanya 6. Nah, seperti itu. Untuk sementara itu dulu Bu Ajijah, Pak Korwas, Pak Sudin, Pak Bu Kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hendar. Pembahasan ya Pak Hendar, makanya turun ke kita kan masih dalam draft, belum ada juknisnya. Jadi itu masih dalam wacana konsep bahwa seleksi akademik seperti apa. Lebih lanjutnya nanti pasti kita akan mendapatkan arahan lebih lanjut mengenai PPDB khususnya untuk SMK negeri. Mungkin Pak Hasan bisa menambahkan. Lalu mengenai COVID, saya mohon bantuan dari mungkin Bu Wiji, Mas Fikar, konsep COVID itu seperti apa? Karena kita juga memang semua bertanya-tanya. Kita sekolah merasa aman, tapi lingkungan seperti apa? Nah, kita melihatnya dari mana? Mohon Mas Fikar atau Pak Hasan. Mungkin yang pertama, teman-teman, ya kaitannya dengan penilaian, memang itu satu yang Ibu Ajijah sampaikan memang sedang proses, tetapi memang sekarang tidak ada angka yang dia jadikan sebagai patokan karena U-nya nggak ada. Jadi mungkin itu nanti alternatif itu yang bisa disepakati. Tapi ya sekali lagi, karena sekarang kita mau nyari angka yang relatif bisa mengukur sama itu kan enggak ada kalau sekarang karena tidak dilakukan ujian nasional ya. Tapi tetap mungkin Pak Hasan, mohon maaf, apakah tidak ada apa namanya terpikir untuk mengadakan tes online gitu, tes online yang seperti perguruan tinggi barangkali gitu ya. Apakah ada terpikir seperti itu sehingga nilai itu objektif? Anak gitu seperti itu. Ya, memang itu memungkinkan kalau dinas yang melakukan karena kan itu ya. Jadi kita mungkin teman-teman nanti pada saat brainstorming bisa saja melakukan itu ya. Tapi ya tentu bukan sesuatu yang sulit ya kalau memang ada kemauan. Kemudian kalau yang kaitannya dengan COVID, teman-teman itu memang ada protokolnya. Jadi yang dimaksud dengan aman tuh memang aman lingkungan dan sekolah, bukan sekolah kita. Emang kalau sekolah kita kan mungkin karena gurunya nggak di situ, ya kan, jadi aman sekolahnya. Tapi mungkin lingkungan kali, kan itu bakteri itu kan aja di lingkungan teman-teman. Tapi ini mohon maaf, coba difahaminya nanti lewat kesehatan itu. Jadi nanti di Sudin Kesehatan di wilayah Bapak itu, Bapak konsultasi. Jadi Bapak Kepala Sekolah mohon maaf konsultasi sama Sudin Kesehatan di wilayah kita ya, apakah memungkinkan ya. Itu saya kira karena saya juga berat itu. Tapi kalau memang kondisinya tuh lingkungan Pak, karena bakteri ya. Iya, betul. Lingkungan tuh maksudnya lingkungan makro ya, berarti di wilayah. Iya. Saya sudah nanya Pak Hasan, untuk Pejaten Barat itu jalurnya masih bagus menurut kelurahan dan kecamatan, hanya Pejaten. Pejaten Barat. Wilayah kita, iya, itu bagus. Cuman kalau berarti kecamatannya merah. 47 ya, 47 Bapak aman gitu dari sisi 8. SMK ya, 8. 8 sama 47 juga kan itu? Iya, dekat iya. Nah, jadi itu kalau untuk Pejaten Barat kelurahannya itu masih bagus. Cuma kalau pasar minggunya itu merah. Iya. Padat, seperti itu, Pak. Jadi kalau di SMK 8 itu masuk kategori hijau apa merah gitu menurut pendataan. Gitu. Kita siap melaksanakan KBM. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, Pak. Jadi gini, terkait dengan penentuan kita berada di zona merah, zona kuning, zona hijau, itu kita pertama-tama yang kita lakukan adalah satu menanyakan kepada tingkat kesehatan dari seperti puskes kelurahan. Ya. Kita tanyakan ke situ apakah zona kita di wilayah Pejaten Barat khususnya di lingkungan sekolah sudah termasuk zona merah, apakah hijau atau kuning. Di peta COVID-19 DKI Jakarta di sini ada satu titik ini berdekatan dengan siaga, RS siaga. Nah, di sini ini saya tampilin sedikit ya, Pak. Iya, boleh silakan. Untuk bentar.
Ya, sudah terlihat Pak. Ya, sudah. Sudah Nah, terlihat. nih di sini ada titik merah yang berada di sekitar Rumah Sakit Siaga, yaitu tepatnya di Jalan Amil. Ya. Nah, Bapak bisa cek nih, kalau misalnya memang mau mengecek melalui peta kasus COVID-19 DKI Jakarta, Bapak tinggal masuk aja ke websitenya. Nah, nanti Bapak cek di sini, Bapak lihat lokasi di titik lab SMK 8-nya. Di sini internetnya agak lelah, jadi agak lama, Pak. Iya. Nah, jadi emang kalau dilihat dari kecamatan sudah merah. Iya. Dan untuk tingkat kelurahan yang masih minim itu adalah Pejaten Barat. Iya, Pejaten Barat pas di SMK 8 itu. Tapi tetap Pak, sekolah tidak bisa menentukan langsung apakah itu zonanya seperti apa. Dua itu harus konsultasi atau konsolidasi dengan pihak puskesmas atau puskesmas kesehatan. Seperti itu Pak. Nah. Oh iya. Oke, terima kasih. Iya Pak. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aziza. Ya. Oke, yang lain ada lagi Bapak Ibu? Oke, Pak Suhendar, terima kasih ide-idenya ya Pak Hendar ya. Dan yang sudah di-share itu Pak itu memang akan ditindaklanjuti nanti oleh dinas seperti yang sampaikan Pak Kasudin tadi. Jadi prosesnya kalau di SMK memang Pak banyak dari guru-guru Bapak, cuman saya nggak sampaikan sekolah mana sudah telepon ke saya terkait dengan anak guru 5%. Masih nanti kita tunggu Jobnes atau SE dari Dinas Pendidikan yang akan menindaklanjuti penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2011 ini Pak. Nah, yang sementara yang kita tahu di sini Pak, inklusi itu 2 peserta dalam 1 rombel. Itu malah seleksinya hanya usia, kalau menurut di sini ya Bapak Ibu ya. Afirmasi 37%, itu seleksinya hanya usia. Kemudian jalur prestasi, nah yang disampaikan Pak Hendar tadi kalau menurut draftnya di sini adalah nilai rapot dan akreditasi itu jalur prestasi, di mana akademiknya 50%, non-akademiknya 5%. Kemudian yang 5% tadi yaitu anak guru dan perpindahan orang tua karena tugas dan lain sebagainya. Kemudian luar DKI 3%. Nah ini Pak, kita pelaksanaan masih tunggu bagaimana nanti TL-nya Dinas Pendidikan. Mungkin ada Jobnes dan mungkin ada SE. Itu ya Pak Hendar ya? Iya. Terima kasih Bu Wizi. Malah yang lebih ini Pak, yang lebih ini SMA Pak. Nih SMA itu kan sistem zonasi Pak. Itu 50% itu hanya usia seleksinya Pak. Malah yang tidak pernah naik bisa diterima nanti di sekolah-sekolah unggulan kan gitu. Kalau kita letelek melihat dari sini. Jadi nanti kita tunggu saja ya Pak Hendar ya. Jobnes dari Dinas Pendidikan yang tadi sampaikan Pak Kasudin masih digodok. Pasti nanti akan disampaikan, mungkin malah Rayon tahu duluan dari bidang, atau mungkin nanti kita tahu duluan. Nah, kita masih saling sharing aja Pak, nanti siapa yang tahu duluan, Jobnesnya untuk men-TL ini kita sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Itu ya Pak. Kemudian siap, untuk zonanya sudah disampaikan Mas Fikar tadi, benar. Sebenarnya kita bisa googling juga Pak, kelurahan kita termasuk zona apa tuh googling, gitu Pak. Saya setiap hari pantau kelurahan saya Pak. Nah, karena bahkan saya tahu Pak siapa yang positif, berapa orang positif itu kita googling di COVID Pak, di WW COVID itu bisa. Jadi setiap hari perkembangan kelurahan saya itu Pak saya tahu, bahkan sampai sekarang itu kemarin terakhir saya lihat 20 di kelurahan saya yang positif. Bisa googling ya Pak Hendar ya di websitenya COVID itu Pak. Iya. Terima kasih. Oke, saya pikir itu Bu Aziza dari saya. Bapak Ibu terima kasih. Pak Taufik sudah sehat ya? Tadi saya lihat Pak Taufik sudah ada di kantor.
Ya, mudah-mudahan sehat Bapak Ibu, kita jaga kesehatan karena saat ini pun kepala sekolah SMA ada yang dirawat terkait dengan kondisi. Saya berdoa Bapak Ibu selalu sehat, jaga kondisi, jaga kesehatan. Saya kembalikan Bu Azizah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Bapak Roji, Pak Hasan, Bu Rohila, dan Bu Azizah serta Bapak Ibu semuanya. Sama seperti yang tadi diungkapkan Pak Hinda, kemarin tuh saya juga awalnya bingung untuk menentukan zona di area sekolah. Awalnya saya melihat dari web. Dari web itu Kelurahan Petogokan itu zona merah, tetapi dengan jumlah PDP-nya paling sedikit dibandingkan dengan kelurahan yang lain. Kemudian kami menghubungi RT setempat yang dinyatakan di RT tempat kami berada di SMK Tarakanita itu dinyatakan zona hijau karena aman atau bebas dari COVID, dan bahkan RW setempat menjadi contoh pelaksanaan PSBB. Maka kemudian di survei yang kemarin saya mengisikan zona hijau dan kami siap untuk KBM di awal bulan Juli. Tetapi ini yang menjadi kekhawatiran kami, seandainya sekolah itu siap KBM, tetapi belum tentu nanti semua siswa itu mendapat jaminan bahwa mereka akan bisa sekolah di bulan Juli. Kenapa? Karena area atau lokasi tempat tinggal mereka kita belum tahu mereka termasuk area yang zona merah atau zona hijau atau zona kuning atau sebagainya. Terutama bagi siswa yang mungkin alat transportasinya harus menggunakan kendaraan umum atau ojek online. Karena untuk saat ini atau mudah-mudahan nanti di bulan Juli sudah aman, tapi untuk mengantisipasi itu, nah ini yang masih menjadi kekhawatiran kami. Mungkin tidak bisa atau tidak bisa menjamin bahwa semua siswa bisa masuk semuanya di bulan Juli, mengingat kalau kondisi ini berkepanjangan. Itu saja Bu Azizah, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Linda. Monggo ya Bu, di tahun ajaran baru itu belajarnya tatap muka atau tetap home learning seperti yang di awal disampaikan Pak Kasudin tadi. Yang pertama, Pak Kasudin sudah melaporkan ke dinas terkait bagaimana sekolah Bapak Ibu, zona merahnya. Itu menjadi pertimbangan nanti Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mengisi Google Form kondisi sekolah Bapak Ibu, yang nanti terakhir hari Selasa jam 12. Setelah Bapak Ibu melaporkan kondisi sekolah, Google Form itu, kan nanti sudah terekap. Nah, tahap berikutnya, tahap ketiga, termasuk mungkin Pak Kasudin, saya, pengawas, Kasatlak, itu akan monitoring ke sekolah Bapak Ibu. Ini langsung nih Bapak Ibu, mencek kondisinya apakah sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu laporkan. Nah, dengan melihat kondisi itu nanti bisa memutuskan sekolah Bapak Ibu apakah masih home learning atau sudah bisa KBM tatap muka di tahun ajaran baru. Itu Bapak Ibu. Jadi tahapannya yang pertama Pak Kasudin sudah melaporkan bagaimana kondisi sekolah Bapak Ibu terkait dengan zonanya, zona merah atau hijau atau kuning. Yang kedua, Bapak Ibu sudah melaporkan kondisi sekolah melalui Google Form, nanti akan kami rekap. Tahap ketiga yaitu Pak Kasudin, saya, pengawas akan turun ke sekolah Bapak Ibu untuk mencek kesiapan Bapak Ibu jika memang nanti di tahun ajaran baru akan KBM tatap muka. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan Bapak Ibu untuk memutuskan KBM atau masih home learning. Itu ya Bu Linda, Bu Azizah, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu mengenai penetapan sekolah. Diskusinya tentang PPDB, tentang sekolah aman dan bersih, termasuk juga sekolah yang kategori red zone. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke situ, saya coba ingin tayangkan juga terkait dengan hasil paparan saya kemarin diminta oleh Bu Kadis untuk beberapa hal terkait persiapan memasuki tahun ajaran baru. Bentar saya.
bantu Pak Kasudin, dirawat Pak Kasudin, Mas. Kalian, hari Sabtu saya diminta menyiapkan paparan terkait dengan persiapan memasuki tahun ajaran baru. Jadi ada persiapan tahun pelajaran baru 2021 dalam masa pandemi COVID-19. Kita menginginkan kondisi sekolah harus tetap bersih, terawat dengan baik. Makanya dengan hal itu, Bu Kadis menunturkan kepada Kasudin untuk melakukan pendataan, inventarisir sekolah-sekolah harus bersih. Sehingga Bu Wiji membuat Google Form, Bapak Ibu harus segera isi, nanti kita turun bareng-bareng, kasih Kasudin, pengawas, Kasatla Kecamatan, memastikan sekolah itu betul-betul terawat. Indikatornya gampang, saya ngelihat nanti kalau ke sekolah, lihat, ini nggak negeri, nggak swasta, pokoknya saya fokus nanti kita turun. Pohonannya pada mati nggak? Terutama yang di lantai 2, lantai 3. Kalau pada mati itu sekolah berarti selama ini ditinggalkan begitu aja. Pohonannya pada mati nggak? Debunya banyak nggak? Lantai 2, lantai 3 selalu dibersih, dipel nggak? Itu. Ya, pokoknya Bapak Ibu tolong ini terawat. Ya. Yang kedua, saya bilang ke Bu Kadis perlu sekolah itu juga yang namanya sarana kebersihan, antara lain sapu, kain pel, cairan pembersih. Siogianya ini dianggarkan dan bisa dibelanjakan melalui dana BOP untuk sekolah negeri. Yang ketiga, pengadaan sarana pendukung antisipasi penyebaran virus corona. Cairan desinfektan harus ada, meskipun jangan disemprot dulu dari sekarang. Kalau disemprot dari sekarang nanti bisa masuk lagi. Semprotnya kapan? Nanti menjelang masuk sekolah. Kalau memang jadi masuk, katakan tahun ajaran baru. Ada cairan desinfektan, cairan hand sanitizer, sabun cair harus tetap. Terus sarana cuci tangan, wastafel. Kalau perlu di pintu gerbang kita adakan pengukuran suhu badan dan sediakan keran pakai semacam kayak ember gitu, sediakan keran, ada lap, setiap anak harus terus gitu. Sorbet, lap dan lain sebagainya. Ini paparan saya yang diminta oleh Bu Kadis pada hari Sabtu kemarin. Saya diminta sumbang saran, masukan oleh Bu Kadis terkait dengan persiapan tahun ajaran baru. Nah, selanjutnya saya bilang ketika nanti anak jadi masuk sekolah, kalau dilihat di kalender pendidikan itu kita masuk tanggal 13 Juli. 13, 14 itu ada kegiatan namanya MPLS. Kadis agak kaget, oh iya ya ada MPLS. Jadi ada persiapan MPLS. Yang kedua perlunya Juknis MPLS. Saya mengingatkan para bidang untuk kepala seksi kesiswaannya ya kalau di SMK Pak Waluyo, bikinlah Juknis MPLS selama 3 hari itu. Ya, program MPLS selama 3 hari, materinya antara lain pengenalan lingkungan sekolah, ada wawasan Wiyata Mandala, program OSIS, ekspos eskul, termasuk juga bagaimana perilaku hidup sehat, hidup bersih selama pandemi COVID. Sering cuci tangan, terus lagi penggunaan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Itu dimasukkan edukasi tentang pandemi COVID. Nah, yang selanjutnya sarana yang dibutuhkan apa? Sarana yang dibutuhkan ini memang fokusnya saya diminta masukan oleh Bu Kadis tentang kebutuhan sarana. Sarana yang dibutuhkan yaitu ya tetap sekolah, guru-guru harus tetap bikin RPP dan silabus. Tahun ajaran baru mau nggak mau, meskipun suasana seperti ini, RPP silabus harus tetap diupdate. Meskipun setiap hari untuk yang SD, SMP, SMA selalu dapat dari program sekolahmu. Nih, tim sekolahmu berbagi. Terkadang saya juga nge-share juga kan di SMK itu sama dengan SMA. Yang kedua, sarana media pembelajaran virtual online. Silakan media rekam. Nih teman-teman SMK, nanti sekali-kali guru SMK 6 misalnya yang bagus gitu, guru produktif ngajar, nanti direkam. Nanti guru di SMK swasta yang bisnis manajemen atau pelajaran yang sama, kan media rekam bisa diputar di ruang kelas melalui Zoom seperti ini. Anak-anak, nih loh guru tamu kita dari SMK 6.
rekamannya diputar. Anak-anak nanti belajar, katakan misalkan di SMK swasta, belajar, gurunya SMK 6 yang ngajar, ya, gitu. Atau yang lain juga bisa lah. Semuanya guru tamu bisa seperti itu, ya, pakai media rekam. Yang ketiga, saya bilang Bu Kadis, ini juga buku-buku pembelajaran perlu berupa e-book atau buku-buku online bentuk PDF virtual, nanti bisa dikirim ke program PDF-nya komputer atau WA-nya anak siswa, WA-nya guru, perlu. Yang keempat, ketersediaan jaringan paket data pulsa yang bisa dibiayai dana BOS dan BOP. Ini udah disinggung tadi oleh Bu Wiji. Ini yang kemarin yang saya ditugaskan. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan terkait dengan PPDB. tahun ajaran baru. Dan tadi udah nyinggung-nyinggung juga PPDB, saya juga sebenarnya sudah ikut rapat juga di dinas terkait dengan PPDB ini. Oh, putus ya? Waduh, Oh, masih ya? masih Pak. Masih. Jadi terkait dengan PPDB ini ada screenshot-nya juga saya pengen coba tayangin. Memang screenshot ini saya moto hanya melalui screenshot saja, tidak tidak langsung bentuk PDF. Nah, ini saya jadi PPDB nanti semuanya dilakukan secara online. Negeri swasta tidak ada lagi kerumunan massa di sekolah, ya, tidak ada lagi kerumunan massa di sekolah. Nah, untuk panitia PPDB, sekolah silakan membentuk dan sediakan ruangan untuk pelayanan posko PPDB. Cuman nggak boleh bentuk kerumunan banyak seperti tahun-tahun yang lalu. Kami pun di tingkat Sudin diminta oleh Kadis Pendidikan, Bu Kadis bilang, silakan Pak Sudin bikin posko PPDB. Saya di Selatan katanya tahun lalu poskonya dipusatkan di SMA 70. Jadi nanti Sudin juga buka posko PPDB di tingkat Sudin, adanya sekretariatnya di SMA 70. Saya sudah minta izin dengan kepala SMA 70. Nanti di sana ada yang piket seperti biasa, tapi tidak berkerumun seperti tahun-tahun lalu. Nanti di sana juga ada orang dari Sudin Dukcapil, biasa itu, ya. Lalu PPDB ini harapan saya bisa berjalan dengan baik dan Pak Helmi. Persyaratannya segala macam sudah jelas, ada jalur inklusi, jalur afirmasi, zonasi, prestasi, ya. Prestasi itu nanti bisa dari akademik maupun non akademik, dan perpindahan orang tua murid atau perpindahan orang tua murid dan atau halo, gimana? Termasuk juga dari luar DKI. Ini nanti harus difasilitasi. Yang disampaikan juga pada saat rapat itu, tadi saya mendengarkan diskusi juga suatu kekhawatiran Pak Suhendar tentang nggak ada sih memang tes online gitu, nggak ada, semuanya pakai nilai rapot, ya, pakai nilai rapot, dan ini sudah berjalan sebenarnya. Anak-anak kita, anak-anak SMA, anak-anak SMK diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan, itu bisa, ya. Jadi dilihat juga nanti prestasi sekolah, akreditasi sekolah. Jadi bukan hanya semata-mata tok mengandalkan nilai rapot. Ya. Nanti bakal kisruh ini, bakal rame. Makanya dari sekarang saya juga sedang mendata anak-anak SMP yang tidak niat melanjutkan ke sekolah negeri, itu tidak harus kita pegang datanya. Saya lagi mendata. Ya, khawatir anak ini tidak ada niat sekarang orang tuanya masukkan anak ke sekolah negeri, anak juga nggak minat, gitu. Tapi tahu-tahu nanti kita KPPDB dibuka, dia mau daftar. Ketika mau daftar,
database-nya nggak ada, nilai rapotnya di database-nya PPDB online, di database-nya Telkom, akhirnya dia nanti akan komplain. Komplainnya kemana-mana tuh, bisa ke LSM, bisa ke gubernur, komplain ke ombudsman, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam ini, maksud saya minta bantuan Bapak Ibu para kepala sekolah nanti tetap dimitigasi, diantisipasi di sekolah masing-masing melalui kepanitiaan, yaitu panitia PPDB yang ada di sekolah masing-masing. Ini tolong diantisipasi. Kami juga sudah mengantisipasi dengan memegang data siswa yang memang niat tidak mau melanjutkan. Yang SD nggak mau melanjutkan ke SMP negeri, yang SMP kelas 9 nggak mau melanjutkan ke SMA ataupun SMK negeri, itu sudah ada database-nya di kami saat ini, dan memang input data e-raport SD dan SMP sudah ditutup ke programnya Sidanira. Sidanira sudah ditutup, jadi sudah tidak ada bisa nginput lagi. Ini saya pastikan anak-anak yang memang tidak bisa ngikut masuk PPDB secara online. Dan harapan saya sekolah nanti antisipasi ruangan-ruangan harus tetap disediakan, tidak ada kerumunan. Nah, yang perlu dipikirkan lagi memang nanti akan kendala ini bagaimana dengan pengukuran tinggi badan, pengukuran buta warna di SMK kan ada itu kecualian, itu bagaimana. Yang jelas memang pesannya Pak Gubernur, pesannya Bu Kadis, tidak ada kerumunan massa di sekolah. Sehingga harapan saya terkait dengan tinggi badan, buta warna, udahlah itu kita abaikan saja, kita minta surat pernyataan saja dari orang tua murid bahwa anaknya betul tinggi badannya sekian. Begitu juga yang tentang buta warna, bahwa anaknya tidak buta warna. Ini buat pegangan kita masing-masing. Segi SMK tertentu kan membutuhkan itu. Misalkan di SMK jurusan tata busana kan nggak boleh buta warna, atau di katakan di perhotelan atau di UPW itu kan nggak boleh tinggi badan, dipersyaratkan tinggi badan kurang dari itu tidak bisa masuk. Itu ketika nanti lapor diri atau memang bahkan ini nanti ketahuan anak ini tinggi badannya bisa didiskualifikasi. Ya, itu masukan dari saya, tambahan dari saya Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan tadi Pak Suhendar sampaikan red zone dan lain sebagainya. Memang datanya sudah ada, Pak Suhendar termasuk sekolahnya yang kategori red zone, SMK 8, SMP 107, dan sekitarnya. Udah, kita berdoa saja mudah-mudahan ada pergerakan ke depan terus cenderung menurun pandemi COVID-nya di DKI, khususnya di selatan ini. Ya, sehingga nanti juga ini tidak data yang kemarin saya pegang dan saya laporkan ke Bu Kadis tidak mau jadi bahan data baku. Ini kan melihat perkembangan ke depan masih hampir 2 bulan lagi. Kita memasuki tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru kan kita mulai 13 Juli, sekarang baru 11 Mei. 11 Juni, 2 bulan lah, mudah-mudahan 2 bulan pandemi COVID betul-betul makin menurun, bahkan mudah-mudahan sudah tidak ada lagi, sehingga tahun ajaran baru kita bisa suasana normal kembali. Saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasudin. Masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang berwenang, khususnya Pak Kasudin, terkait dengan instruksi Kadisdik nomor 35 tahun 2020 nomor 6. Ya. Nomor 6 itu adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta. Mempertimbangkan karena ekonomi orang tua peserta didik, ya, menentukan biaya pendidikan awal tahun pelajaran baru. Jadi Pak Kasudin bahwa khususnya SMK itu, khususnya di SMK Moda 7, bahwa untuk menentukan biaya pendaftaran itu bukan kepala sekolah, perguruan. Nah, tentunya perguruan memberikan rekomendasi kepada kita. Walaupun kami sudah memberikan diskusi, memberikan masukan. Tapi keputusannya adalah uang pendaftaran dan segala-segalanya itu sudah diesakan, dan itu kita hanya menerima tugas tersebut. Kami kepala sekolah sebagai pekerja bukan owner. Nah, terkait dengan masalah itu khusus PBDB. Nah, terkait dengan masalah yang lain bahwa
Sebenarnya kalau ke pihak SMK khususnya swasta itu sudah sangat memberikan sangat toleransi kepada siswa. Mungkin teman-teman swasta juga merasakan bahwa dengan kondisi seperti ini banyak siswa-siswa swasta SMK itu yang tanda kutip SPP-nya itu belum dibayar, kalau belum membayar. Nah, itu kan terkait dengan masalah finansial kami guru-guru. Nah, kalau seandainya kita juga punya nilai seperti itu, sementara masyarakat melihat, dia ingin melihat bahwa ini adalah sebuah kesalahan dari pihak sekolah. Nah, ini kan menjadi sebuah dilematis buat kami. Apakah kami harus selalu memberikan toleransi terus kepada orang tua murid, sementara kami juga di pihak sekolah, guru-guru kami juga membutuhkan biaya hidup. Nah, itu yang perlu diperhatikan, sehingga jangan sampai nanti pengaduan-pengaduan itu menjadi sebuah kesalahan karena ada fakta dari pihak orang tua murid. Ya, ini mungkin nanti suatu saat akan terjadi, dan kami ingin meminta antisipasi terlebih dahulu, ya, supaya nanti ketika ada permasalahan ini kita juga bisa melihat. Nah, karena memang ya kita sudah mengajukan KJP kepada mereka, dan mereka alhamdulillah mendapatkan KJP. Tapi tentunya ya ada sebagian mereka sudah, walaupun mendapatkan KJP masih ada kekurangan. Nah, kekurangan ini yang membuat kami, ya khususnya kami ya di SMK, itu merasakan ini adalah sebuah beban. Jangan sampai nanti kami sudah memberikan toleransi yang sangat luar biasa, buat SPP-nya yang kami toleransi penunggakan hanya ada dua sebab yang kami dapat. Yang pertama, ya putus hubungan kepala sekolah karena menurut perguruan tidak kompeten dalam mengurusi tentang SPP. Yang kedua, yaitu persoalan digaji. Ya. Nah, untuk itu saya mohon penjelasan terkait dengan masalah seperti ini. Jangan sampai nanti kalau ada orang tua ngadu, ya menerima pengaduan itu, ya, sehingga kami yang merasakan di bawah itu terasa kok apa-apa ngadu, sementara dia nggak menyadari bahwa mereka sudah dibantu sekolah loh mati-matian. Sampai sekolah, khususnya guru-guru juga merasakan gitu ya, bantuannya, sampai guru juga memberikan pengorbanan untuk membantu mereka dengan cara-cara, misalnya contoh kami ada infak, ya walaupun gajinya minimalis, tapi alhamdulillah kami juga setiap bulan itu guru-guru kami itu menginfak untuk membantu ya, siswa-siswa kami yang kekurangan dalam tanda petik. Nah, itu mohon penjelasan Pak Kasudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo Pak Kasudin. Ya, jadi saya tanggapin Pak Jun, jadi terkait dengan instruksi hadis nomor 35.6, ini maksud saya yang khusus untuk sekolah swasta, Bapak sebagai kepala sekolah komunikasikanlah dengan perguruannya atau dengan ketua yayasannya. Ini loh Pak Yayasan, Pak Perguruan, Kepala Dinas Pendidikan bikin edaran seperti ini, poin 6 ini ya dibahas, duduk bareng antara perguruan atau yayasan dengan kepala sekolah. Artinya ini instruksi edaran Kadis ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari memonya Pak Gubernur. Pak Gubernur bikin memo kepada Ibu Kadis. Memonya dilalahnya sampai 2 kali. Memonya itu sampai 2 kali. Memonya asli ditulis tangan, memo. Tapi dilalahnya juga 2 hari kemudian ada ketikannya. Ditandatanganin langsung sama Pak Anies. Makanya Pak Bu Kadis jauh-jauh hari sebelum PPDB ini berlangsung, sudah bikin instruksi nomor 35 ini. Jadi Pak Arjun dan teman-teman sekalian yang sekolah swasta, tolong didiskusikan dengan pengurus yayasannya atau dengan perguruannya, poin nomor 6. Ini kan hanya untuk menyampaikan, Pak Bu Kadis menyampaikan di antaranya poin 6, untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, agar mempertimbangkan keadaan ekonomi orang tua murid, sebagai kebijakan dan tidak membebani dalam menentukan biaya pendidikan awal tahun.
ketika biaya awal tahun ini kan menyangkut tentang uang pangkal gitu. Dan biaya pendidikan lainnya, ketika menyinggung biaya lainnya adalah misalkan SPP, serta memastikan tidak ada peserta didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran karena tidak mampu membayar sekolah. Ini adalah kira-kira yang disampaikan Ibu Kadis. Mudah-mudahan sih yang tadi Pak Rin sampaikan, anak-anak kita sudah banyak yang dikarenakan pendidikan subsidi, dikurangin beban SPP-nya oleh yayasan, alhamdulillah. Dan memang kami juga selama ini kepikiran ini untuk sekolah-sekolah swasta, anak-anak pada di rumah, nggak pada ke sekolah, jangan-jangan SPP-nya juga nggak pada masuk. Nggak pada masuk, karena Halo Pak. KJP cair. Nah, ketika KJP ini cair, anak yang dapat KJP bisa mencairkan KJP alokasi SPP, sehingga bisa juga membantu tidak terlalu banyak defisit anggaran sekolahnya ini, karena sudah terbantu dengan adanya dana SPP dari KJP. Itu jadi itu Pak Arjun yang saya sampaikan, intinya perlu didiskusikan antara kepala sekolah dengan pengurus yayasan atau dengan perguruannya terkait dengan instruksi Kadis nomor 6. Makanya saya pastikan, tolong Pak Arjun sampaikan ini kepada perguruannya, kepada yayasannya, ada yang perlu dibahas. Ya, mempertimbangkan ekonomi masyarakat saat ini dengan adanya pandemi COVID-19. Saya rasa itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Masudin. Karena kita sudah 2 jam, saya rasa sudah cukup juga banyak yang kita bahas, mulai dari tadi persiapan kita untuk menghadapi penilaian akhir tahun, lalu masuk kepada persiapan kita untuk kenaikan kelas, penerimaan siswa baru, lalu keamanan sekolah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saya rasa cukup, mungkin nanti kalau ada hal-hal lain yang harus kita bahas, kita akan lakukan kembali pertemuan ini melalui rapat Zoom meeting berikutnya, karena saya yakin bahwa baik kita semua, Pak Kasudin, Bu Kasi, lalu teman-teman semua juga Pak Pengawas, Bu Pengawas, ada hal yang harus dikerjakan. Saya rasa kita cukupkan. Sebelum kita tutup, saya minta bantuan Pak Sahlani untuk memimpin doa. Pak Sahlani, doa penutup. Pak Sandi, tolong Pak Sahlani dibuka sehingga kita bisa selesaikan. Namanya siapa Bu? Sahlani, SC. Ketemu Pak Sandi? Ya, sudah Bu. Oke Pak Sahlani, mohon bantuannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasudin, Bapak Perwas, kemudian Ibu Wiji, Ibu Azizah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita telah melaksanakan rapat Zoom meeting melalui Zoom meeting, dan alhamdulillah soal pokok bahasan-bahasan yang dipertanyakan mungkin sudah jelas dari kita, mungkin, dan akan ada lagi nanti kalau memang ada masalah yang perlu dipertemukan kembali. Bapak Ibu, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini kita niatkan untuk diri kita, untuk sekolah kita, untuk anak-anak kita, semuanya di dalam bulan suci Ramadan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah kita yang telah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila haziniyah wa kuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maus, wa rahmatan indal maus, wa maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina ya Allah fi syakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha, wa fiatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salani, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Sudin, Pak Roji, terima kasih Bu Wiji, Pak Hasan.